clear all. Clear all. Ya. Benar. Kami mau saya ganti dulu hitam yang terbakar. Pak ulang. Ntar kita lihat dulu ada nggak coret-coretannya. Coba coret dikit, dikit aja, titik. Pakai pensil. Hitam nggak warna? Ntar. Ya, hitam. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu di Adrijal Channel. Sekarang kita membahas matematika matriks, tentang bab matriks kelas materi kelas 11 dan 12. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memohon bantuannya agar memudahkan kita memahami materi ini. Oke. Nah, matriks itu disimbolkan dengan ordonya. Ada ordonya, istilahnya ordo. Jadi misal saya katakan matriks A M kali N. Ini artinya barisnya M, kolomnya N. Nah, operasi matriks itu operasinya secara umum bisa penjumlahan dan selisih. Ini sebutan ordo ini ordonya. Nah, syaratnya ini seordo. Kemudian perkalian. Nah, jadi misalnya dibilang matriks A itu M kali N, maka matriks B itu ini harus sama. Maka ini N, misalnya saya bilang P, sehingga menghasilkan matriks C itu adalah M kali P. Berordo M kali P. Ada, setelah bicara operasi, dalam matriks ini tidak ada pembagian. Yang ada penjumlahan, selisih, kemudian ada istilah-istilah. Ada dia bilang determinan, ada dia bilang nanti transpos, ada nanti dia bilang dalam determinan ada istilah kadang-kadang di sini singular. Kemudian ada namanya inverse. Mungkin di soal-soal ntar kita ketemu. Oke. Jadi kita lanjutin. Misal saya katakan matriks A itu, misalnya saya bilang 2 kali 3. Ada transpos, saya lupa ada transpos. Misal saya bilang sini barisnya 2, kolomnya 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Nah, saya bilang sini 1, 3, 5, 2, 1, 7. Maka kalau kita katakan A transpos, jadi baris jadi kolom. Jadi 1, 3, 5, 2, 1, 7. Jadi misal saya bilang ada matriks B itu 2 kali 2. Saya bikin sini 3, 2, 1, 4. Maka determinan B, determinan simbolnya begini. Maka kanan kurang kiri. Biasanya untuk soal SMA, biasa matriksnya 2 kali 2 umumnya. 3 kali 3 ada, tapi prosesnya panjang untuk misal dia bilang inverse nanti. Kalau determinan masih mudah ya. Jadi B itu adalah kanan kurang kiri. Berarti 3 kali 4 kurang 2 kali 1. Kemudian saya katakan tadi inverse. Jadi B inverse sama dengan 1 per determinan A, determin B dikali adjoin B. Kadang-kadang istilahnya adjoin B. Adjoin itu biasa kita ketemu di matriks 3 kali 3 biasanya. Adjoin itu adalah, di mana adjoin itu adalah transpos dari kofaktor.
dari kofaktor. Nah, kofaktor ini biasa kita pakainya, ini biasa nih soal-soal tingkat lanjutan. Untuk soal-soal SMA, UAN, SPMB sangat jarang sekali. Biasa kalau cuma 2 kali 2, sehingga B inverse itu adalah langsung saya katakan berarti 12 kurang 2 1/10. Nah, ini tukar tempat. 4, 3, ini kali minus. Min 2, min 1. Nah, tapi kalau 3 kali 3 tambah sulit persoalannya. Jadi biasanya kalau soal-soal UAN dan UTBK itu 2 kali 2. Jadi kalau ada soal-soal yang mau tingkatnya lebih lanjut, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk membahasnya. Langsung kita bicara latihan soal. Nah, supaya kita mudah bikin teknik seperti ini. Misal bilang P kali Q, maka saya tulis di sini P itu 1, 2, 3, 4 dikali matriks A, B, X, Y. A, B, X, Y. Nah, tekniknya supaya mudah, bikin aja begini. Bikin garis, gini. Sehingga dapatnya, langsung kita katakan 1A, 1 kali A, tambah 2B, terus 1 kali X, tambah 2Y, 3A, tambah 4B, sini 3X, tambah 4Y. Itu jawabannya. Jadi supaya mudah bikin garis seperti yang saya tulis seperti ini. Itu jawabannya. Nah, kalau penjumlahan, ini sudah seorde, sehingga kita langsung mudah, tambahin biasa aja. Tapi sini ada penjumlahan dan ada perkalian. Jadi terpaksa saya tulis semua, saya ulang dari awal. Berarti A4, oke, saya tulis lagi dari awal. A4 min 1C tambah 2BD min 3. Sama juga dengan dia bilang satu min 3, 34, 0110, 0110. Nah, bikin garis ini supaya kita mudah. Sehingga langsung kita bilang 2 tambah A, 4 tambah B, D kurang 1, C kurang 3. Nah, perkalian langsung seperti saya bilang tadi, langsung aja kita bilang. Berarti 1 kali 0 tambah 3 kali min 1. Berarti 1 dikali 0 tambah min 3 kali 1. Sini 1 kali 1. Kurang 3 kali 0. 3 kali 0. Tambah 4 kali 1. 3 kali 1. Tambah 4 kali 0. Sehingga dapatnya, ini kita tuntasin penjumlahannya, perkaliannya. Berarti 0 tambah min 3, min 3. 1 dikurang 0, 1. 0 tambah 4, 4. 3 tambah 0, 3. Sehingga kita langsung dapat, D minta A tambah B tambah C tambah D. Oke. Berarti 2 tambah A sama dengan min 3. Berarti 2 tambah berapa min 3? Sehingga A dapat minus 5. B-nya 2 tambah A sama min 3, saya ulang ya. Sehingga 4 tambah B sama 1, berarti B min 3. Atau saya tulis lagi di sini supaya jelas. A 2 tambah A sama dengan min 3. Sehingga A dapatnya min 5. 4 tambah B sama dengan 1. Sehingga B sama dengan minus 3. D kurang 1 sama dengan 4. Sehingga D sama dengan 5. C kurang 3 sama dengan 3. Sehingga C sama dengan 6. Tambah semua. Min 5 tambah min 3 tambah 5 tambah 6. Sehingga dapatnya 3. Oke. Mudah-mudahan ngerti.
Kita lanjutin lagi soalnya. Nah, dia katakan B kurang A sama dengan C transpos. Jadi, kita tulis. Ingat, dalam matriks itu hati-hati. Dalam matriks, A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Karena ordernya tadi bisa berbeda. Nomor 4, saya kembali lagi ke nomor 3. Jadi, dia bilang B kurang A. Jadi, saya langsung, berarti saya bilang X tambah Y, atau saya tulis dulu supaya jelas. X tambah Y, 2, 3, Y, dikurang A. A-nya 2, min 1, 1, 4, sama juga dengan C transpos. Transpos itu baris jadi kolom. Jadi saya tulis 72 baris yang mula-mula baris jadi kolom 31. Sehingga kita bilang dia minta maka nilai X kali Y. Y kurang 4, kita kejar aja yang ada yang mudah dulu. Y dikurang 4 sama dengan 1. Sehingga Y sama dengan 5. X tambah Y dikurang 2 sama dengan 7. Sementara Y tadi 5. Berarti X tambah 5 kurang 2 sama dengan 7. 5 kurang 2, 3 berarti X sama dengan sini 3 berarti X 4. Dia minta X kali Y. Pakai 5, 20. Ini UAN tahun 2007. Nah, ingat seperti saya katakan tadi, A kali B sama dengan X. Jadi, ini bisa macam-macam metode kita pakai. Bisa kita pakai metode macam persamaan linear biasa, atau kita pakai aturan yang dipakai pada matriks. Jadi, dalam matriks misal dikatakan A kali B sama dengan C, kalau dia nanya A, lihat posisi B di belakang, berarti C, B inverse. Jadi misal kalau dia tanya B, posisi depan, berarti A inverse C. Ini harus dihafal, teknik ini. Sehingga dia nanya X, sehingga di soal ini, dia bilang A kali X sama dengan B, sehingga X sama dengan A inverse B. Kita cari inverse dari A. Sehingga A inverse sama dengan 1 per determinan. 1 per determinan langsung. 3 kali 2, kanan kurang kiri 3 kali 2 dikurang 1 kali 3. Nah, ini tukar tempat. 2, 3. Ini kali minus. Min 1, min 3. Nah, dikali B. B itu saja. 2, min 1, 1, 1. Bikin aja ada seperti ini, supaya kita mudah. Sehingga dapatnya 6 kurang 3, sepertiga. 4 dikurang 1, 3. 2, min 2 kurang 1, min 3. Min 6 tambah 3, min 3. 3 ditambah 3, 6. Sehingga dapatnya, kita bagi 3, sehingga dapatnya 1, min 1, min 1, 2. Mudah ya? Oke. Ini nomor 3. Nomor 3. Oke. Sekarang kita lari nomor 5. Ini cuman persamaan matris saja soal UMPTN sebenarnya, tapi mudah ini. Jadi, ini berhubungan dengan perpangkatan, dihubungkan antara dia matriks dengan eksponen atau perpangkatan. Jadi, kita kejar. Kita cocokin ya, berarti kita bilang 4 pangkat X tambah 2Y sama dengan 8. Kita kejar Y-nya. Oh, ini salah. Ini ada salah ketik soalnya. Karena sini 1, sini 2. Mungkin sini 1 juga ya. Saya coba kerjain. Jadi kita kejar lagi 3X kurang 2 sama dengan 7. Berarti X-nya 3X sama dengan 9. Sehingga X sama dengan 3.
Sehingga saya kejar dengan sistem berpangkat, maka 4 itu 2 pangkat 2. Dipangkatin X tambah 2Y sama dengan 2 pangkat 3. Karena basisnya sama, kita coret 2 nih. Sehingga kita katakan 2X tambah 4Y sama dengan 3. Sehingga X tadi 3, berarti 2 kali 3 tambah 4Y sama dengan 3. Sehingga 4Y sama dengan minus 3. Sehingga Y sama dengan min 3/4. Dia minta X tambah Y. Berarti 3 dikurang 3/4. Nah, biasanya kalau kebanyakan orang itu samain penyebutnya. Jadi itu sebenarnya agak terlampau tradisional ya. Nah, saya pakai teknik yang supaya mudah, benar banyak juga yang tahu. Maka saya tulis 3 itu ada 2 4/4 dikurang 3/4 sehingga dapatnya 2/4 atau 9/4. Ini cuma salah ketik, berarti sini 1, sini harusnya 1. Salah ketik aja soalnya. Oke. Nah, dia bilang sini inverse. Nah, ini udah mulai agak susah dikit nomor 6. Jadi, dia bilang A kurang B. Berarti saya tulis A kurang B, berarti 4 min 9, 3 min 4P, 3 min 4P, dikurang B-nya 5P, sini min 5, sini 1, sini 3. Nah, saya cari inverse dari C. C inverse itu ada 1 per determinannya. Berarti 10 kali min 10 kali 6P, min 10 kali 6P dikurang 8 kali min 4. 8 dikali min 4. Terus ini tukar tempat. Berarti sini 6P, sini min 10. Sini. Nah, ini kali minus. Ini min 8 dikali minus 4. Sehingga kita tuntasin. Oh, angkanya dalam bentuk P semua ya. Sehingga dapatnya 1 per min 60P ditambah 32, sini 6P, sini min 8, sini 4, sini min 10. Saya biarin apa adanya, kita kejarin aja. Ini kita pikir tetap kita tulis 1 per min 60P ditambah 32, sini 6P, sini min 8, sini 4, sini min 10. Kita tuntasin penjumlahannya, berarti 4 dikurang 5P, 4 dikurang 5P, min 9 kurang min 5, min 4, 3 kurang 1, 2, min 4 kurang 3, min 4P kurang 3. Ini sama juga dengan ini. Supaya kita mudah, dia minta 2P-nya. Jadi, kita kejar aja yang mudah. Nah, berarti kita ambil aja yang angka yang sudah bulat. Kita ambil ini. Kalau ini kita masukin agak ribet jadi angkanya. Kita ambil yang mudah aja. Jadi, kita katakan 2 sama dengan 4 per min 60P tambah 32. Logikanya, ini berarti adalah 2. Karena 4 bagi 2, 2. Maka saya katakan 32 kurang 60P sama dengan 2. Sehingga saya pindahin 30 sama dengan 60P. Sehingga saya bagi 30 sehingga 1 sama dengan 2P. 2P 1. Karena dia minta 2P, nggak perlu kita cari P-nya. Oke.
Ini ada soal dari Muhammad Fatih Ilham. Kita ambil soal dari Facebook buat M. Fatih Ilham. Ini hampir sama seperti soal yang tadi ini. Oke. Jadi kita tulis berarti B kurang A-nya. Berarti kita tulis B-nya 70. 2P 2Q kurang 2. 2Q kurang 2 dikurang A. A-nya adalah 2P tambah 3. Di sini 1. Sini 4, sini 4. Sama dengan C transpos. Oh, ini lebih mudah karena bicara transpos. Transpos itu baris jadi kolom. Min 86. Min 96. Oke. Min 96. 26. Karena dia bilang transpos. Jadi kita kejar aja yang ada P dan Q-nya. Sehingga saya kurang 7 dikurang 3, 4. 4 dikurang 2P sama dengan min 9. Sehingga saya pindahin 2P sama dengan 13. Oh, angkanya nggak salah. 7 kurang 4, 3. 7 kurang 3, 4. Kurang 2P sama dengan min 9. Pindah sana, 2P, 13. Pecah kayaknya. Coba saya lihat. B kurang A. 7, 0, 2, Q kurang 2. 2P tambah 3, 1. 4, 4. Benar? P transpos. Min 96, 26. Oke, benar? Sehingga 7 dikurang 3, 4. Dikurang 2P sama dengan min 9. Sehingga saya pindahin 2P sama dengan 13. Angkanya pecahan ya, kayaknya mungkin soalnya salah. Oke. Kemudian kita kejar lagi, berarti Q kurang 2 kurang 4. Berarti Q kurang 2 dikurang lagi 4. Sama dengan 6. Sehingga Q kurang 6 sama dengan 6. Sehingga Q sama dengan 12. Sementara P sama dengan min. Jadi P sama dengan 13/2. Kalau ditambah, ini soalnya salah. Jadi soal M. Fatih Ilham nomor 16 ini soalnya yang salah. Ya, kita kerjain nomor 17-nya. Dia minta perkalian A transpos. Maka saya tulis transpos itu baris jadi kolom. Berarti 30, 25. Ini sudah saya transpos langsung. Dikali B-nya adalah X min 1 Y1. Sama juga dengan C. C-nya adalah 0 min 1 min 15/5. Berarti biasa kan bikin garis gini, bikin garis supaya kita mudah. Sehingga kita katakan 3x tambah 2y, 3x tambah 2y, min 3 tambah 2, min 3 tambah 2, min 1. Saya tulis ya, min 3 dikali min 1 tambah 2, baris kali 2x tambah 3y, oke, 3x tambah 2y, min 3 tambah 2, saya tulis aja 2 kali 1. 0x ditambah 5y, 0 kali min 1 tambah 5 kali 1. Bikin kurungnya, bikin 0 min 1 min 15/5. Oke, berarti 5y sama dengan min 15. Sehingga kita tinggal cocok-cocokin aja. Berarti 5y sama dengan min 15. Berarti y min 3. Nah, ini kita cocokin. 3x tambah 2 kali min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya 2. Dia minta 2x tambah y. Berarti 2 dikali 2
ditambah min 3, dapatnya 1. Soal ilham, Fatih Ilham nomor 17 kita dapat, sementara nomor 16 dari Ilham ini soalnya yang salah. Alhamdulillah selesai semua soal dan konsep-konsepnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar bisa tetap berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.